wa yukrahu lan den makruhake lil makmumi kaya makmum apa al jahru bantarake swara dan nahyi krana larangan anhu saking al jahru wala yajharu lan arak bantarake swara sapa musallin kang salat wa ghairuhu lan saliyane musallin in syawasa namun mengganggu sapa musallin wa ghairuhu ala nahwi naimin ing atase sepadane wong kang turu au musallin utawa ing atase wong kang salat fayukrahu mongko den makruhake apa al jahru kama fil majmu'i kaya oleh ing dalem kitab majmu' wa bahatsa wala yajharu musallin wa ghairuhu in sawwata ala nahwi na'imin aw ayukrahu kama fil majmu'. Hukumnya makruh mengeraskan suara kalau sekiranya suara itu mengganggu orang yang sedang sholat atau orang yang maka disebutkan oleh para ulama yang dimaksud suara yang mengganggu di sini selain suara zikir. Misalnya teriak-teriak yang lain selain zikir, ngobrol. Adapun kalau suara itu zikir, maka tidak apa-apa. Karena tidak terganggu dengan suara zikir melainkan setan. Jadi kalau kamu sholat, makmum masbuk misalnya. Setelah salam, imamnya berdiri, kamu berdiri. Setelah salam kamu berdiri. Terus imamnya mengeraskan bacaan zikir habis sholat. Sedang kamu masbuk sedang ya. Kamu nggak boleh terganggu. Maknanya apa? Bacaan imam tetap harus dikeraskan. Nah, dan yang sholat mau masuk tidak boleh merasa terganggu. Kesimpulannya, suara yang makruh untuk dikeraskan, sekiranya dikeraskan mengganggu zikir dan mengganggu orang yang sholat atau yang suara selain zikir. Kalau suara itu zikir, maka siapa saja nggak boleh terganggu. Karena kalau kamu merasa terganggu dengan suara zikir dan baca Quran, maka kamu termasuk bagian daripada setan. Karena yang terganggu dengan zikir adalah setan. Anda. Jadi suara yang tidak boleh dikeraskan, sekiranya dikeraskan itu mengganggu orang sholat atau orang tidur, suara selain zikir. Adapun suara zikir tetap dikeraskan walaupun ada orang sholat, ada orang zikir. Kenapa? Karena semestinya siapapun, baik orang sholat ataupun orang yang tidak sholat, tidak boleh terganggu dengan zikir. Nah, yang terganggu dengan zikir hanya setan. Nah, jadi kalau ada orang terganggu, jangan keras-keras zikir kamu, bacaan kamu, aku terganggu. Saya setan loh. Terganggu dengan zikir itu setan. Terus membahas sapa ba'duhum sebagian ulama al-man'a ing larangan minal jahri saking bantarake swara Qur'anin kelawan maca Qur'an au ghairi utawa saliyane maca Qur'an fi hadratil musalli ing dalem ngarepe wong kang salat mutlaqan kelawan mutlaq ya annal masjida karena satemene masjid iku waqaf alal musallina ing atase pira-pira wong kang salat ai as-salatan tegese satemene asline masjid dasare masjid iku dunal wa'azi duduk kedua pira-pira wong kang ceramah wal qurailan pira-pira wong kang waca Quran wa yatawassatu lan nengan-nengai sapa wong
bainal jahring dalam antarane banter, wal israril lirih, bin nawafil ing dalam pira-pira salat sunnah, al mutlaqati kang mutlak, lailan ing dalam wengi. Tawassul itu tawassul bainal jahri wal israr. Tawassul itu sedang-sedang, tidak keras, tidak Salat. pelan. Bainal jahr wal israr. Terus ini termasuk perkara khilafiyah. Maka bahasa ba'dhum al-man'a min al-jahri bi Qur'anin aw ghairihi bi hadratil mustaqim. Tulisan mengeraskan suara dengan Quran atau selain Quran di ketika sholat dibahas oleh para ulama. Ada yang berpendapat secara mutlak atau mutlak makruh, tidak harus. Alasannya li'anal masjidah waqfun 'alal musallin as-shalat dunal wa'adul qur'an. Nah, secara hukum aslinya masjid itu diwakafkan untuk orang sholat dan untuk penceramah dan yang itu alasannya. Tetapi kalau kita ini menjadi orang yang sholat di masjid, maka semestinya walaupun kamu sedang sholat, tidak boleh terganggu dengan bacaan Quran dan zikir. Karena bacaan Quran dan zikir itu bagian ibadah yang dibuat itu. Misalnya kamu rela ada orang zikir keras di masjid, ada orang baca Quran keras di masjid, kamu sholat, kamu rela aja, nggak usah merasa hanya ibadah, kecuali yang bersuara di masjid itu selain Quran dan zikir, maka ya kamu harus merasa terganggu, bahkan kamu harus mencegah mereka daripada ngobrol di masjid sehingga mengganggu orang sholat. Karena tidak boleh ngobrol di masjid. Apalagi obrolannya obrolan dunia. Barang siapa bicara dunia di masjid 40 tahun sholatnya enggak diterima. Nah ini karena bodohnya terhadap tertib-tertib agama, maka ini bukan sekedar ngobrol di masjid, bukan sekedar bicara dunia, tapi bicara politik, bicara dukungannya, sambil ngerokok lagi di masjid, busuk bau. Kalau mau ngerokok di luar, sambil ngopi di masjid. Nah itu kalau selain zikir dan Quran dilarang. Tapi kalau suara di masjid itu suara zikir, suara Quran, maka orang yang sholat semestinya jangan merasa terganggu. Karena tidak ada orang yang terganggu dengan suara zikir dan Quran kecuali setan. Setan itu terganggu dengan suara zikir itu. Gak senang setan dengan zikir. Dengan orang ngaji gak senang. Jadi kalau ada orang kok gak senang dengan orang baik, itu setan dia. Setan itu gak senang dengan orang sholat. Setan itu gak senang dengan orang amalkan agama. Maka kita ini jangan ikut jadi setan. Kalau kita ini nggak senang dengan orang zikir, nggak senang dengan orang sholat,
maka jadi setan. Setan ada dua, yakin al-insu. Setan jin dan setan. Ayo baca. Keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnalan dan sunnah akeh. Imam faridin kedua yang kang salat ijen. Wa imamin lan imam. Wa makmumin lan makmum. Apa takbirun maca takbir. Fi kulli khafdin ing dalem saben-saben turun. Wa raf'in lan bangun. Nah, itu namanya takbir intikal. Apa? Takbir intikal. Sunnah limum faridin wa imamin wa makmum. Orang sholat secara keseluruhan, baik dia jadi imam, jadi makmum, atau sholat sendirian, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, itu setiap naik turun baca Takbir. apa namanya takbirnya? Takbir intikal. Takbir intikal. Kenapa dikatakan takbir intikal? Karena takbir itu untuk menandai pindahnya rukun satu ke rukun yang Lain. dan itu pahala itu. Takbir intikal sekali itu pahalanya apa Pak Ustaz? Allahu Akbar. Mau ruku, Allahu Akbar. Bangun dari ruku, Allahu Akbar. Mau sujud, Allahu Akbar. Bangun dari sujud, Allahu Akbar. Itu takbir intikal. Itu satu kali takbir intikal itu sama dengan satu surga. Yang luasnya 10 kali lipat surga. Ente belum tahu. Makanya nanti kalau orang datang di surga terbelalak. Karena nggak sebanding dengan amal yang dikerjakan di dunia. Maka ada penghuni surga yang dia ini orang terakhir masuk surga, orang terakhir keluar dari neraka. Namanya Hannat. Siapa? Hanan. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi Nabi sudah bercerita, dikasih tahu oleh Allah bahwa nanti yang terakhir masuk surga, terakhir keluar dari neraka, namanya adalah Hannat. Hannat. Non alif dal. Namanya ditasdid. Hannad. Nama orang. Tertulis di apa ini? Jidat. Di jidatnya itu 3 huruf. Bukan 3 huruf. Jahannamiyun. Apa? Jahannam. Jadi di dahinya ini ditulis Jahannamiyun. Apa artinya? Orang-orang yang mampir di neraka Jahannam. Orang iman yang mampir di neraka Jahannam. Dan dia orang pertama kali keluar dari neraka. Dan orang terakhir masuk surga. Namanya siapa? Hanan. Hannad. Tertulis di dahinya. Jahannam. Ketika Hannad masuk surga, maka oleh Allah, ini seluas surga ini untuk kamu. Maka Hannad tadi tidak percaya diri, merasa ditertawakan. Masya Allah, seluas ini untuk saya semua. Maka dikasih tahu oleh Allah, wahai Hannad, sesungguhnya surga ini paling miskin di surga ini kamu. Dan paling miskinnya di surga ini mendapatkan surga seluas 10 kali lipat dunia. 10 kali lipat. Jadi kalau di dunia ini kamu keinginannya banyak tak tertunaikan, ora opo-opo, sing penting iso ngamalke agama. Yang penting iso ngamalke agama. Agama niki nikmat sing paling ageng tenan.
Ora ono dunya saisine niku iso tuku surga. Kecuali kalau dunia ini dijadikan amal. Makanan bukan di dunia tapi ditukar dengan Surga. maka potensi-potensi kita yang diberikan Allah, mata bisa melihat kebaikan, satu kedip mata surga. Setelah itu melihat yang baik, lihat kawannya, lihat yang baik. An-nadharu ila wajhil akhi nadratal mawaddah. Siapa memandang wajah saudaranya dengan pandangan senang. Walam yakun fi qalbihi ihnatun. Di hatinya tidak ada rasa dengki sedikit pun. Lam yaqtarib hatta yaghfirallahu ma taqaddama min dhanbi. Dia tidak akan wafat melainkan seluruh dosanya sudah diampuni Allah. Jadi kita harus atur pandangan mata ini, nggak boleh mandang orang dengan pandangan nggak seneng, nggak boleh. Harus seneng. Gimana mau seneng dia itu ahli maksiat? Walaupun ahli maksiat, kamu nggak boleh benci dengan orangnya. Kalau mau benci dengan perbuatannya, orangnya kamu sayang. Tak ada satu judul di kitab itu sahabat itu. Bughuduz dzambi lal muznib. Apa? Bughuduz dzambi lal muznib. Itu satu judul di dalam kitab itu sahabat itu, satu pembahasan. Bughuduz dzambi, membenci dosa, lal muznib, jangan membenci pelaku dosa. Kalau pelaku dosa itu kamu sayang, kau doai, kau tangisi. Mungkin istrinya belum sholat, jangan kau benci. Mungkin anaknya belum sholat, jangan kau benci. Kau sayangi dia. Dengan apa? Mendoakan, menangisi dia di hadapan Allah, ya kan? Memberikan nasihat-nasihat yang baik. Nah, sholat, istriku sholat, dunia ini sementara. Masa nggak sholat? Mungkin sekali belum mau, dua kali belum mau, tiga kali belum mau. Terus tidak bosan-bosan. Sampai kapan? Sampai kamu mati atau dia mati. Sampai Allah tampakkan, Allah jadikan perubahan. Kalaupun tidak berubah, kamu sudah lepas dari tanggungan. Yang penting kamu sudah mencintai dengan memberikan masukan, mendoakan. Maka seperti Nabi Nuh, punya istri tidak taat sama Allah, punya anak Kan'an tidak taat sama Allah. Tapi Nabi Nuh tidak disalahkan oleh Allah, karena Nabi Nuh telah memberikan nasihat, mendoakan, sampai mereka tenggelam di laut Kan'an. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ya anakku, sini naik kapal, jangan bersama orang-orang kafir. Anaknya jawab, Ta'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Ta'awi ila jabal, saya akan naik ke gunung. Ya'simuni minal ma', yang akan bisa saya selamat dari kejaran air. Maka Nabi Nuh belum putus asa, terus ngasih lagi nasihat. La asimal yaum min amrillah illa man rahim. Hari ini enggak ada yang bisa selamat dari keputusan Allah. Air ini diturunkan Allah dari langit keluar dari bumi, keputusan Allah ini. Air ini enggak ada yang bisa selamat dari air ini, wahai anakku, kecuali yang naik kapal bersama. Fahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Maka akhirnya Kan'an menjadi di gelombang ombak air,
sehingga dia tenggelam. Karena Nabi Nuh sedih, anaknya tenggelam. Itu fitrah orang tua dengan anak, senakal-nakalnya anak. Orang tua itu sedih kalau anaknya mati. Akhirnya Nabi Nuh bilang, innahu min ahli. Ya Allah, itu anakku, Kan'an. Kok engkau tenggelamkan? Maka Allah jawab lagi, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Innahu laisa min ahlika, itu bukan anakmu, wahai Nuh. Innahu amalun ghairu salih, sebab dia tidak punya amal soleh seperti kamu. Jadi anak kita yang sebenarnya itu anak kita yang bersama kita di surga. Kalau cuman di dunia ini kadang bisa terpisah dia. Kalau enggak satu jalur, enggak satu iman. Bapak kita pun juga, bapak yang bersama kita di surga. Apa yang memisahkan antara orang nanti di surga? Iman. Kalau tidak ada iman, kalau ada iman, nanti walaupun anak itu nakal atau bapak itu nakal, tapi masih orang Islam, punya anak yang baik atau anak punya bapak yang baik, itu masih ada harapan syafaat. Bagaimana disebutkan Allah dalam Al-Quran, tentang pembelaan malaikat-malaikat pemikul arsy. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kata malaikat pemikul arsy, Rabbana wa adkhilhum, ya Allah, engkau masukkan seluruh orang beriman jannati adnin, ke dalam surga Aden. Alladzi wa'adtahum, yang mana engkau telah berjanji bahwa orang iman kau akan masuk ke dalam surga Aden. Masukkan mereka semuanya. Wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, masukkan jangan sendiri, karena kalau dia sendiri enggak seneng juga surga, walaupun luasnya, walaupun nikmatnya, kalau bapaknya enggak ada, anaknya enggak ada. Masukkan ya Allah yang beriman semuanya itu, abaihim bapaknya, azwajihim istrinya, dzurriyyatihim anak-anak. Asal ada iman. Asal ada iman. Jadi kamu bersyukur punya orang tua beriman. Kalau jadi orang tua, punya anak beriman. Punya istri, orang beriman. Punya suami, orang beriman. Itu waduh, nikmat sangat besar sekali. Kalau nggak punya iman, walaupun kamu punya emas gunung, buat apa? Hidupnya hanya nunggu azab. Hidupnya orang tidak beriman itu mengerikan. Hanya nunggu siksa. Kalau hidupnya orang beriman, walaupun miskin, ini iman. Bentar lagi, 60-70 tahun nanti masuk kubur-kuburnya jadi taman surga. Nikmat dikeloni bidadari, 6 mata larus. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin anyar. Nggak terasa seperti pengantin anyar karena nikmatnya kelonan sama istrinya, istri yang baru, istri yang lama. Ya istri yang lama harus kayak baru terus. Karena dia nanti jadi ratunya bidadari di surga. Nisa'u ahli dunya min nisa'ul jannah min nisa'i ahli dunya khairun minal huril ain.
Dalam kitab Yana disebutkan wanita surga yang dulu dia wanita dunia itu lebih cantik daripada bidadari. Walaupun di dunia hitam, kalau sholat, ibadah, iman itu lebih baik daripada cantik, tapi kencing berdiri tidak sholat. Kalau di dunia ini cantik 60-70 tahun, habis itu tua keladi, semakin tua semakin nungging. Jadi itu nilainya takdir intikal berbanding dengan satu surga. Jadi nikmatnya hidup itu kalau kita ini bisa belajar aja, bisa sholat. Kamu nggak nikmat dengan sholat itu banyak istighfar. Kalau santri insya Allah nih, sholatnya dia itu tertib. Kalau nggak tertib kan nikmat. Kenapa nggak nikmat? Karena dia itu banyak setan. Jadi kalau orang nggak tertib itu banyak setan. The setan itu tidak senang dengan yang masuk kelas tepat waktu, masuk kelas sungguh-sungguh. Senangnya bolos terus dia. Kalau setan senangnya di WC. Kalau ada berkumandang, setan lari ke WC wa alaihi duratun ka duratil imar. Lari sambil terbirit-birit, terkentut-kentut setan lari ke WC itu. Seperti kentutnya himar. Himar itu keledai. Pernah lihat keledai? Di Temboro, kiai kita banyak punya keledai. Kalau mau tahu seperti apa kentutnya keledai, tengok. Nanti bulan September ada istimewa di Temboro. Kalau mau hadir nanti habis rombongan kayak gitu. Minggu lah. Ada yang mau ikut? Daftar ya. Minggu. Tiba. Dan dilaporkan. Kalau mau hadir dari kelas 3, 4, 5. Kalian bisa aja. Kalau mau semua tidak apa-apa. Mau semua nanti baliknya Biar wali. Pakuknya 1 orang 2 juta. Transportasinya itu 1 juta. Naik mobil yang bagus itu, pasang. Ini 1 jutanya untuk nyewa hotel pas. Nggak usah nyewa hotel, wah, 500.000 aja, 1,5 juta aja. Saya yang ini. Bisnya bis khusus minta sama Laudin itu sampai di Amerika. Siapa mau? Insya Allah. Disampaikan ke ini kantor paling seminggu itu sudah fix. Ramai kan Allah Insya Allah. nanti kita musyawarah apa itu dimusyawarahkan biar kalaupun belum diputuskan berangkat kan sudah niat Allah Insya Allah.
bulan September yang 9 ya. Terus Fil ittiba'i krana manut Nabi. La fi rab'in ora den sunnah akeh maca takbir ing dalem bangun min ruku in saking ruku bal yarfa'u bali bangun sapa wong kecuali ketika bangun dari ruku maka tidak membaca takbir, tetapi membaca sami Allahu liman hamidah. Apa bareng? sami Allahu liman hamidah. Setelah tegak Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Boleh sampai di situ, boleh dilanjutkan. Mil'ul samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in Ba'du. Mari itu sholat itu Allahu Akbar Allahu Akbar. Nikmat sebut lafaz Allah itu. Mamin kitabin yulqa fil ardi wa fihi bismillahirrahmanirrahim illa ba'atsallahu malaikatan yahufuna bi ajnihatihim yahufunaha bi ajnihatihim hatta ba'atsallahu waliyan min awliyai fayarfa. Tidak ada tulisan kertas yang dibuang di tanah, di mana di dalam kertas itu bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, melainkan Allah mengutus malaikat untuk menjaga kertas itu dengan sayap malaikat, menutupi kertas itu sehingga terjaga dari kezalimannya orang zalim. Sampai kapan? Hatta ba'atsallahu waliyan min awliyai, sampai pada akhirnya kertas itu diambil oleh wali dari wali-wali Allah, kemudian dijaga. Itulah dalam satu kisah ada ceritanya Bisri al-Hafi. Bisr al-Hafi. Siapa? Bisr al-Hafi. Bisr al-Hafi. Suatu hari dia jalan sempoyongan, tiba-tiba matanya tertuju ke secari kertas bertuliskan Bismillah di comberan. Itu sempoyongan apa? Mabuk. Dia pemabuk. Bisr al-Hafi itu pemabuk. Maka kemudian kertas itu diambil oleh Bisr al-Hafi. Kemudian dicuci. Kertas itu setelah bersih dijemur. Setelah kering dikasih minyak Wangi. Setelah wangi dikasih di lempitan bajunya yang paling tinggi. Kemudian dia tidur. Malamnya dia tidur, ada suara dalam mimpi. Karena kamu mengharumkan nama Allah, maka Allah harumkan nama. Pagi-pagi bangun langsung jadi wali Allah. Wali Allah itu yang orang yang Masya Allah menjaga agama, mengamalkan agama. Anggap semua orang yang sholat 5 waktu itu wali Allah. Kamu ini wali-wali Allah. Maka harus punya sifat yang Terus Wa sunnalan den sunnah akeh apa madduhu dawa akeh takbir ay takbiri tegese takbir ila ayyasila mareng yen to tumeka sapa wong ilal muntakili mareng berpindah ilaihi mareng rukun kang liya fa in fasalalan sengajan sunnah takbir itu dipanjangkan sampai masuk kepada rukun yang dia berpindah. Misalnya dari ruku dari mana? Dari berdiri ke ruku.
Allahu Akbar. Barnya itu sudah posisi ruku. Begitu juga dari bangun, dari bawah naik ke atas, Allahu Akbar. Barnya itu sudah tegak lurus. Itu sunnah. Sunnah takbir intikal itu dipanjangkan. Wa sunnah madduhu ila ayyasila ilal muntaqali ilaihi. Sampai kepada rukun yang dia berpindah kepada. Itu sunnah. Allahu Akbar. Maka makmum kalau belum mendengar barnya akhir daripada takbir intiqalnya imam, jangan tegak dulu supaya tidak mendahului imam. Nah, kalau mendahului imam satu rukun dengan sengaja, sholatnya batal. Jadi sholat itu nggak pacak, nggak bisa maunya kita. Loh, sholat itu terserah kita kok, maunya kita tak. Sholat itu mau kita. Itu ada di dalam Al-Quran dalilnya itu. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mawqut. Mau kita, itu kan mau kita, mau kuta. Mau kuta itu waktunya ditentukan. Jangan dari mau kita. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mawqita. Itu orang males sholat pakai dalil Quran, sholatnya mau kita, mau sholat tidak sholat tidak apa-apa. Ini dalilnya Quran, gending kamu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu kewajiban kepada seluruh orang iman, waktunya sudah ditentukan. Terus Wa in fasala lan sengajan misa sopong bijal satil istirahati kelawan nunggu istirahat. Ya. Terus intinya Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah lan den sunahake opo jahrun banterake swara bihi kelawan takbir aibit takbiri tegese kelawan takbir fil intiqali kanggo berpindahe rukun taharrumi kaya dene takbiratul ihram di imamin kedua imam. Ada kesunahan khusus untuk mengeraskan takbir intikal, yaitu imam. Imam itu kalau kamu mengimami sholat, takbir intikal kamu harus kalau makmum boleh keras, boleh lirih. Tapi kalau imam, sunnah mengeraskan. Supaya apa? Supaya makmumnya tahu bahwa kamu sudah berpindah dari rukun satu ke rukun jalan. Wa kadza muballighin ihtijal. Begitu juga disunahkan mengeraskan takbir intikal muballigh kalau diperlukan. Apa itu muballigh? Makmum yang ditugaskan untuk mengeraskan, mengeraskan takbir intikalnya kalau diperlukan. Kadang juga sunnah bukan harus, sunnah jahrum bihi ay bitakbir lil intiqal li imamin wa kadza muballigh istijal lakin innawa al-dzikra wal isma. Hanya saja muballigh tadi di dalam mengeraskan takbirnya imam tadi dia harus dua niatnya. Az-zikru niatnya zikir, az-zikra wal isma. Niatnya yang pertama niat zikir, yang kedua niat supaya takbirnya itu didengar oleh seluruh
Kalau dia ini wa illa batalat salatu. Kalau dia ini tidak niat zikir, niat hanya sekedar untuk supaya takbir imam didengar oleh makmum sehingga dikeraskan oleh mubalik di belakangnya, dia hanya niat isma saja, batalat salat. Batal salat. Begitu juga dengan mengenai makmum menegur imam dengan membaca subhanallah, itu harus niat dua, zikir dan isma. Apa? Zikir dan isma. Niat zikir nyebut subhanallah, niatnya zikir. Isma supaya didengar oleh imam sehingga imam respon, oh kurang, oh saya ingat. Misalnya imamnya tidak tasyahud awal, mau tegak subhanallah. Nah, makmum yang negur subhanallah harus niat dua. Yang pertama niat zikir, yang kedua niat isma. Atau niat zikir saja. Tapi kalau niat isma saja batal. Ini perkara yang samar ini. Hanya orang nggak tahu. Makanya yang negur imam itu ya makmum yang jadi di belakangnya aja. Bukan terus ke masjid akhirnya serempak. Wah. Ini orang nggak paham. Jadi kalau orang nggak paham itu jadi lelucon. Tengok hidupnya orang nggak ngerti agama itu. Kalau tengok jadi bahan tertawaan. Aneh. Orang itu kalau hidupnya nggak pakai tertib agama, maka sikapnya itu lucu. Nah, ikut nafsu. Tidak boleh hidup ini mengikuti nafsu. Orang yang hidupnya mengikuti nafsu, maka tanda-tanda ahli neraka. Itu disebut dalam Al-Quran. Wa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal asarul hayatad dunya itu yang mengikuti maunya di dunia. Tidak mengikuti mau Allah. Tagha itu orang yang jahat. Hidupnya tidak ikut aturan Allah. Fa innal jahim hiyal ma'wa. Jahannam tempatnya. Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang takut kepada Allah, menahan hawa nafsunya. Hidup di dunia tidak nuruti nafsu, dia nahan nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga sebagai tempat tinggal. Jadi tempat tinggal itu nanti di surga. Kalau dunia bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat kita meninggal. Meninggal dunia, siko-siko. Pilih berganti semuanya. Oh, nggak mau mati. Tetangga yang mati. Walaupun kamu tidak mau mati, mati tetap datang sesuai dengan waktu yang Allah tentukan. Walaupun kamu mau, tidak akan datang sebelum waktu yang Allah tentukan. Jadi bukan masalah mau atau tidak mau, berani atau tidak berani. Karena mau walaupun tidak mau, berani itu tidak akan datang kalau belum waktu. Dan tetap datang walaupun kita tidak mau. Kalau sudah waktu. Kita hari-hari kita ini berada dalam persiapan. Persiapan mati kita ini. Sholat 5 waktu. Ini persiapan mati. Dan saya mau sholat sungguh-sungguh ini zuhur. Siapa tahu zuhur ini zuhur yang terakhir. Asar saya sudah dikubur. Ternyata asar masih hidup. Alhamdulillah yang asar masih hidup. Jadi kesempatan lalu untuk sholat. Maka saya akan sholat asar sungguh-sungguh. Siapa tahu sholat asar ini asar yang terakhir bagi saya. Maghrib saya sudah dikubur. Masya Allah. Maka kalau orang pikirnya begitu. Nanti matinya husnul khotimah. Mati di antara dua amal. Mati selesai sholat dan sedang nunggu sholat. Orang mati itu dua saja waktunya. Habis sholat, sedang nunggu sholat. Habis sholat zuhur, sedang nunggu sholat. Habis sholat asar, sedang nunggu sholat maghrib. Habis maghrib, sedang nunggu sholat. Habis isya, sedang nunggu sholat. Berapa banyak orang itu? Habis isya tidur, terus gak bangun lagi.
Subuh sudah dikubur. Jadi dunia ini bukan tempat tinggal. Maka dikasih perintah-perintah Allah, dikasih sholat, dikasih ibadah. Ini kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Sholat gak boleh main-main. Sholat itu harganya orang hidup itu. Kemuliaan orang hidup. Terus. Kama kaya dene perkara kala ngendika sinten saihuna guru kita fi syahril minhaji ing dalam kitab syarah minhaj. Kala ngendika sinten ba'duhum sebagian ulama inna tabligha sak temene mubalig iku bid'atun bid'ah mungkaratun kang den ingkari bitifaqil a'immati kelawan kesepakatane pira-pira imam al arbaati kang papat. Imam yang empat siapa? Siapa saja imam yang empat? Imam Abu Hanifah, terus Imam Maliki, Imam Malik, terus Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, terus Imam Ahmad bin Hambal. Jadi sepakat imam empat bahwa mubaligh itu hukumnya bid'ah mungkaroh. Haitsu balagal mamumin sautul imam. Kalau suaranya imam sudah didengar oleh seluruh makmum, berarti kan tidak diperlukan, maka tidak perlu ada mubaligh. Mubaligh itu yang mengeraskan bacaan imam. Takbir tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman, Sami Allahu liman. Itu mubaligh itu. Nah, itu hukumnya bid'ah mungkaroh. Bid'ah yang diingkari kalau suara makmum sudah didengar oleh suara imam sudah didengar oleh seluruh makmum. Pakat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Pakat apa? Hukum mubaligh bid'ah sekiranya suara makmum sudah didengar oleh sekiranya suara takbirnya makmum sudah didengar oleh suara takbirnya imam sudah didengar oleh seluruh makmum. Maka mubaligh bid'ah. Berarti nggak usah dibuat. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa quri'a dan makru'ake apa kuriha. wa quriha dan makru'ake apa jahar. Kuriha dan kuri'a beda. Itu bahasa Arab. Kalau kuri'a dibaca, kuri'a dibaca. Kalau kuriha dimakruhkan. Maka makhorujul hurufnya juga pas. Kalau kuri'a itu pakai qaf. Kalau kuriha pakai kaf. Kuriha. Terus Ayil jahrut tegese bantar ake suara bihi kelawan takbir li ghairihi kedua saliyane imam min munfaridin saking wong kang salat ijen wa makmumin dan makmum. jadi kalau kamu sholat sendiri, sholat sunnah, atau kamu berjamaah jadi makmum, takbir intikal kamu nggak usah keras. Kalau kamu mengeraskan, hukumnya makruh. Jadi yang sunnah mengeraskan takbir intikal dalam sholat berjamaah siapa? Imam atau dan mubaligh yang dibutuh, yang diperlu. Terus Wa khamisiha utawi kang kaping 5 iku kaping 5 rukun sholat.
utawi kang kaping 5 ne rukun salat iku rukun bin ina'i Ruku'un ruku'. iku rukun Bukan rokok. ruku Ruku'. ruku bi ina'i Rokok bi ina'in lain. bi ina'in kelawan Rokok itu kata sebagian orang yang tidak senang rokok adalah keywordnya Fir'aun. Apa? Kalau orang yang senang rokok, wah ini harga hidupku kalau saya nggak merokok, pening saya. Jadi hukum rokok itu gimana Pak Ustaz? Hukum rokok itu bagi orang yang senang rokok, bagi orang yang tidak senang rokok, beda, haram. Jadi ada dua itu hukum rokok. Yang pertama makruh, yang kedua haram. Jadi kalau kamu senang rokok atau hukum untuk orang lain yang rokok, bagaimana hukum rokok? Kenapa makruh? Kalau kamu mau. Yang bagus, yang haram apa yang makruh? Yang bagus itu ngambil pendapat yang salah. Karena ada riwayat bahwasanya rokok itu yang butuh min bauli syaitan. Rokok itu tumbuh dari kencing setan. Itu saya punya kitabnya dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu disebutkan bahwa at-timbaku yang butuh min bauli syaitan. Tembakau itu tumbuh dari kencing setan. Masa kamu mau ngisep kencing setan? Itu untuk pribadi ya, kalau untuk orang, sehingga kamu tidak boleh. Kalau ada orang, Tat, gimana nih Tat? Saya masih ngerokok Tat. Silakan aja. Jadi diam. Bukan kita mendukung dia. Terus dibuntutin. Kalau bagus, saya kasih saran dikurangi. Biasanya sebungkus, karena bungkus. Ayo kurangin sehingga tidak ngerokok lagi. Enak itu kalau nggak ngerokok itu enak. Mulutnya wangi. Kalau orang ngerokok itu kadang ada orang terganggu dengan jadi bukan rokok, ruku'. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang yang ruku'. Menunjukkan bahwa sholat wajib itu harus berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama imam yang ruku'. Imamnya ruku', makmum ruku'. Jadi itu dalilnya sholat berjamaah. Jangan dipelintir. Loh, ternyata rokok itu diperintah loh di Quran. Apa dalilnya? Warka'u ma'ar raki'in. Merokoklah bersama orang-orang yang merokok. Itu orang menyelewengkan firman Allah. Bahaya. Warka'u ma'ar raki'in. Terus. bin ina'in kelawan membungkuk bihaisu tanalu kelawan sekirane menggapai Apa itu apa? Merkoleh. bihaisu tanalu kelawan sekirane merkoleh apa rahatahu epek-epek tangan loro wong wa huma utawi rahatahu iku ma perkara adal asabi sakliyane pira-pira dariji minal kappaini saking epek-epek pala yak minal kappaini saking epek-epek tangan loro pala yakfi mongko rak cukup apa usulul asabi tumukane pira-pira dariji rukbatahi ing dengkul lorone wong walau aroda rukbatahi ing dengkul lorone musalli walau aroda lamun karep sapane wong wat ahuha ing walau aroda
dalam mengkar sapa musolli wat ahwa ing nyeleake wat ahuma ing nyeleake kapain alaihima ing atase rukbatai inda tidalil ilqati ing dalam nalikone normale bentuk tangan. Ini dari hilkot bentuk tangannya normal. Normal itu lengkap. Jarinya ada tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Pas sesuai postur tubuhnya namanya tidak dari hilkot. Kalau kamu punya tubuh tidak dari hilkot, tubuhmu sempurna, syukur sama Allah. Dan jangan meremehkan ciptaan Allah yang bentuk tubuhnya tidak sempurna. Menghina makhluk itu sama halnya menghina Allah. Maka tidak boleh menghina makhluk, karena makhluk ciptaan. Menghina ciptaan sama halnya menghina yang mencipta. Kamu buat empek-empeknya terus ada yang lonjong, ada yang ini. Wah, gimana ini siapa? Ini namanya menghina yang mencipta, yang membuat. Makanya kalau orang itu menghina makhluk, Allah hinakan dia. Semua makhluk disayang. Orang yang menyayangi makhluk disayang oleh Allah. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang sayang disayang oleh Allah. Terus wa sunnah fir ruku' taswiyatu dhahrin wa unuqin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah lan den sunake fir ruku'i ing dalam ruku. Apa taswiyat ngerataake geger. Zahrin bukan zuhrin. Zohrin ngerataake geger. Geger itu apa? Punggung. Geger itu apa? Punggung. Hah? Punggung. Tulang punggung. Tulang punggung. Genggeng. Anak motor. Zahrin tulang Tulang punggung. Yes. Pak unukin lan gulu. Gulu itu apa? Leher. Yes. Bi an yamuddahuma kan yen Iya itu tangan. Ajuan. Apa? bi an yamuddahuma kelawan yen to dawake sapa musolli ing zohrin wa unuk. Hatta yasiro sehingga dumadi kelawan yen to ngurusake sapa musolli ing zohrin wa unukin. Hatta sehingga dimadi opo zohrin wa unukin Dimati itu apa? menjadi kasopi hati koedene papan al wahidati kang siji. Nah, jadi ini lil ittiba ya. Ada kalimat apa? Lil Ittiba Karono manut nabi. sunnah fil ruku' taswiyatu zahrin wa unukin. Ketika ruku' disunahkan punggung dan leher lurus rata bi hatta yasira kasofiha al-wahidah sehingga seperti satu papan yang lurus. Terus Wa ahzul batai ittiba karena ikut Nabi. Itu termasuk kalimat indah dalam kitab I'anatul Talibin itu lil ittiba. Diingatkan kita oleh muslim ini bahwa itu semua karena ikut Nabi. Jadi kalau ikut Nabi, ruku itu lurus, punggung dan leher itu lurus, tidak mendangak, tidak jungkol. Terus wa ahzul batai ini landan sunake demek dong keloro musolli. bukan dene. Minggang berapa? Terus
ma'anas bihima sertane negaake dongkol loroi musolli watab rikihima lan misaake dengkul loroi musolli dikapai kelawan epepek tangan loroi musolli Di ruko kedua tangan memegang kedua lutut. Terus. ma'akas bihima sertane buka epepek tangan loroi musolli Kedua tangan ketika meletakkan di kedua lutut ketika ruko jangan digenggam, direnggangkan. Terus. watab rikoti asobihima lan ngerenggangake pira-pira juriji musolli taprikon kelawan renggangan waston kelawan sedang wasaton kelawan sedang Wasaton kang dengan wasaton lan sedengan wa qaulu subhana rabbil azimi wa bihamdi lan den sunake ngucap subhana rabbil azimi wa bihamdi ketika ruko ada lagi sunnah lagi di saat ruko membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi di dalam gerakan sholat itu satu gerakan sholat itu mengandung sunnah bermacam-macam banyak. Ketika ruko sunnah punggung dan leher rata, kedua tangan memegang kedua lutut, direnggangkan, tidak menggenggam begini, tapi renggang begini. Sambil lagi sunnah membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Paling sedikitnya sekali. Paling sedikitnya sekali. Terus. wa akalu tasbih lan paling sithik baca tasbih lan utawi paling sithik baca tasbih Siapa maksudnya? subhanallah azim wa bihamdi Ya. Paling sedikitnya membaca subhanallah rabbil azim wa bihamdi di dalam ruku dan dalam sujud marratan sekali. Aqallu tasbih fi ruku wa fi sujud marratan. Kalau binawi subhanallah. Nah, kalau misalnya ketika ruku itu dia tidak baca subhanallah rabbil azim wa bihamdi, dia baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya enggak apa-apa, boleh. Sholat tasbih misalnya, sholat tasbih itu sholat tasbih sholat di mana di dalam setiap rukun, setiap gerakan sholat baca tasbih dulu, baru ruku, baru sujud. Bacaan tasbihnya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Kalau kamu tidak bisa baca panjang, baca aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Antar lanjut. Lanjut. wa aksaruhu lan paling sithik paling ake baca tasbih iku ihda asrata 11 Paling banyaknya 11. Jadi kalau orang sholat ketika ruku tidak baca subhan rabbiyal azim wa bihamdi, gimana sholatnya? Sah apa batal? Sah apa batal? Kamu Marvel. Sah. Kenapa sah? Karena bacaan tasbih itu bukan rukun. Kamu harus tahu itu. Tapi jangan disengaja. Disengaja tidak membaca. Karena membacanya pahala. Subhana rabbil azim itu pahalanya besar sekali. Jadi orang bacaan sholat mulai takbiratul ihram sampai salam itu bacaan-bacaan yang agung sekali, Pak. Besar sekali.
Maka ada orang malas sholat itu betul-betul ruginya orang rugi. Maka Nabi mengatakan ju'ilat qurratu aini bis sholat. Saya itu senengnya kalau sholat, kata Nabi. Nabi itu kalau sudah sholat, Masya Allah, sampai kakinya bengkak-bengkak saking nikmatnya. Itulah kalau cinta rela berkorban. Cinta sholat rela kakinya bengkak-bengkak. Nanti itu sholat taraweh, sholat panjang-panjang taraweh, rela kakinya capek-capek. Tahajud juga begitu. Kamu suruh tahajud, jam 4 baru tahajud. Pijit. Ini jam 4 sudah istighosah, sudah habis waktu kau tahajud. Mana? Ngampan tahajud sampai jam. Kan di istiqomah kan. Jam 3 bangun. Sampai kapan mau banyak tidur itu sampai kapan? Itu Robi ala dawiyah. Itu beliau mengatakan, jangan banyak tidur malam hari, tidur nanti dikubur. Itu kata siapa? Kata Robi'ah al-Adawiyah, seorang wali Allah dari kalangan wanita. Pernah dilamar oleh Hasan al-Basri. Robi'ah Adawiyah. Perempuan aja jadi wali. Masa kamu laki-laki? Wali itu banyak di kalangan laki-laki. Dari wanita itu ada tapi sedikit, tidak sebanyak laki. Wali Songo itu semua laki-laki. Ada yang perempuan? Ada wali wanita. Wali wanita. Kulitnya hitam. Wow. Wali Allah, kulitnya hitam. Suatu hari ada wali Allah laki-laki, dia berdoa. Namanya wali itu Abdul Wahid. Syekh Abdul Wahid, wali Allah. Dia berdoa, ya Allah, Engkau perlihatkan kepada saya istri saya yang nanti jadi istriku di surga, yang sekarang masih hidup di dunia. Maka dia dapat ilham bahwa istrinya itu adalah pengembala kambing di lereng gunung. Akhirnya Syekh Abdul Wahab mendatangi lereng gunung itu. Ternyata di situ ada pengembala kambing wanita berkulit hitam. Ketika Syekh Abdul Wahid mau mendekat, maka wanita itu mengatakan, wahai Syekh Abdul Wahid, saya sudah tahu dikasih tahu oleh Allah bahwa kamu akan nengok saya di sini. Betul, saya adalah nanti istrimu di surga. Pulanglah. Jadi di dunia ini, kalau kamu mau mencari istri, bukan cantiknya, tapi solehahnya. Itu patokan nomor 1. Baru yang lain-lain, baru yang cantik, baru yang lain-lain. Cantik itu kan supaya kamu selama bersama dengan dia di dunia ini tidak terlalu malu. Karena kalau istrinya terlalu jelek, kamu malu mau diajak undangan. Maka kebanyakan wanita surga itu adalah di dunia ini tidak terlalu cantik. Ada juga yang cantik. Tapi kadang ada orang kecantikannya justru tidak sabar sehingga dijual kepada laki-laki. Jadi pelacur. Kadang wanita itu dijadikan jelek sebab Allah tahu kalau dijadikan cantik dia jadi pelacur. Tapi kalau dijadikan jelek dia jadi ahli ibadah. Maka Allah sayang, udah dijadikan jelek aja di dunia ini. Cantiknya nanti di surga. Allah sayang berarti. Jadi dengan keputusan Allah itu harus diterima. Jangan terus membandingkan, apa saya ini dibuat jelek, dia dibuat cantik. Dia cantik gak sholat, kamu jelek sholat. Lebih baik mana? Kan lebih baik sholat. Buat apa jelek? Buat apa cantik kalau gak sholat? Sepohon kayu daunnya rimbun,
lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gun. Nah itu, walaupun hidup 1000 tahun, walaupun cantik, kalau nggak sholat, apa gunanya? Tak ada gunanya. Waquduhan nas wal hijara. Di dunia nikmat, kalau di akhirat jadi kayu bakar api neraka, apa gunanya? Nikmatnya nikmat itu ya orang iman itu, walaupun tak punya duit, apalagi punya duit. Jadi kunci pertama itu nikmat itu iman. Puas lah kalau jadi orang iman, walaupun nggak punya duit. Kalau punya duit orang beriman tuh nggak pelit. Kalau pelit tuh belum sempurna imannya. Orang iman tuh dia nggak pelit. Orang iman tuh dermawan. Orang iman tuh syukur. Orang iman tuh sabar. Orang iman tuh ibadah. Orang iman tuh taat. Orang iman tuh nggak pelit. Orang iman tuh nggak bohong. Orang iman tuh nggak nipu. Kalau nipu belum sempurna ini. Orang iman itu baik. Maka jadilah orang baik. Karena apapun yang kamu kerjakan, semua itu tak lepas dari kontrol catatannya malaikat. Jangan mentang-mentang kamu tidak ada ustadznya, terus kamu keluyuran. Ya, kalau begitu kamu iman sama ustadz tapi nggak iman sama Allah. Ada orang jadi wali sebab ingatannya kepada Allah. Jadi wali. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Adhkar, ada orang itu wali sebab dia selalu berzikir Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi, ya. Allah bersama aku, Allah selalu melihat aku, Allah selalu menyaksikan aku. Sehingga di mana saja dia nggak berani maksiat karena merasa dilihat Allah, diketahui oleh Allah. Akhirnya jadi wali. Jadi orang kalau sudah jadi wali itu malu sama Allah. Tapi kalau kualat itu nggak malu sama Allah. Pakaian belum selesai dijahit jadi dipakai, wanita telanjang, bugil-bugil, baju pakaian bolong-bolong dijual, seksi-seksi, ketat-ketat. Itu nggak malu sama Allah, sudah dikasih pakaian, wanita pakaiannya longgar, malah dia ketat seketat-ketatnya. Wanita tertutup, malah terbuka selebar-lebarnya. Kenapa? Karena dia ingin menjadi wanita yang menarik. Akhirnya ditarik sana, ditarik sini, karena pengen tertarik. Pengen banyak orang tertarik dengan dia. Maka wanita, kalau dia ini tidak baik, maka lebih buruk daripada 70 laki-laki jahat. Ini wanita. Jika laki-laki, maka wanita aurat yang harus ditutupi lebih luas dibanding laki-laki. Seluruh tubuhnya wanita itu harus ditutup. Kalau laki-laki antara pusar dan lutut saja. Kalau wanita seluruh tubuhnya dan dengan pakaian yang longgar. Sebab kalau dia ini terbuka dan pakaian yang seksi, maka nanti akan menjadikan banyaknya perzinahan di mana-mana. Jadi fitnah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ikra. Saya zidulan nambahi sopoman wong marah yang lewat sopoman na depan kawan sunnah. Allahumma do Allah laka marang panjenengan, Laka kedui panjenengan. laka kedua panjenengan, Laka maring panjenengan. laka marang panjenengan, rokak tu tuku sapa ingsun wabika lan kelawan panjenengan, amantu beriman sapa ingsun walaka lan marang panjenengan, aslamtu pasrah sapa ingsun, fasya'ah wes tunduk laka marang panjenengan, apa sam'i pendengarane ingsun, wa basori lan peningaliane ingsun, wa muhi Peningal ingsun. wa basori peningale ingsun, wa muhi lan otak ingsun, Otak. lan otak ingsun, Oh, bukan atak. wa muhi lan otak ingsun, wa azmi lan balung ingsun. Balung gak bang? Ulang. Terus. Wa sobi lan otot ingsun, wa sya'ri lan rambut ingsun, wa basyari lan kulit ingsun, wa ma lan perkara istaqalat kan angkat Kang? kan ngangkat bihi kelawan ma apa kodami sikil ingsun, ai jami'u jasadi tegese sekabehane jasad ingsun, lillahi kude Allah Rabbil alamina ya Tuhan semesta alam. Allah itu Tuhan semesta alam. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhannya semesta alam itu hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Nah ini tambahan dalam ruku'. Boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ya Allah, kepadamu saya ruku, kepadamu aku beriman, karenamu kepadamu aku pasrah. Pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, rambutku, kulitku, semua tunduk kepadamu. Wa mastaqallat bi qadami lillahi rabbil alamin, dan seluruh jasadku yang tertopang oleh kedua kakiku, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Wa mastaqallat bi qadami maksudnya yang tertopang oleh kedua, tahu tertopang? Yang ada di atas kedua kaki ke atas itu, mulai dari betis sampai rambut. Itu semua seluruh jasad namanya. Khasha'a lillahi rabbil alamin. Tunduk kepada Allah. Terus. Wa yusannu lan den sunake fi ing dalam ruku wa fi sujudi lan ing dalam sujud. Apa subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Maca subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Nah, ini. Ketika sujud itu banyak orang hanya tahu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Padahal ada juga tasbih yang dianjurkan dibaca selain itu, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfir. Maka itu sering dibaca-baca. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, Rabbi ghfirli.
La ilaha illallah. Sudah bunyi alarmnya. Jam 2:30. Semoga apa yang dikaji di siang hari ini menjadi tambahan ilmu yang barokah bagi kita. Amin. Dan ilmu kita menjadi ilmu yang bisa dimanfaatkan. Baik manfaat untuk diri kita dan orang lain. Sehingga kita ditinggikan Allah dengan ilmu. Karena ilmu itu meninggikan derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Subhanallah bihamdihi subhanakallah.